Baik, perkenalkan nama saya Firdaus Setiawangi dengan NIM 2303 1115, salah satu dari program studi Salastika. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel kami yang bertopik energy detection. Nah, mata tugas ini merupakan mata kuliah dari data mining yang diampu oleh Ibu Nur El Zodania. Baik, untuk judul penelitiannya ini adalah perbandingan kinerja model WLOV 8 dan Foster XNN dalam deteksi objek manusia pada citra digital. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah deteksi manusia itu menjadi komponen penting dalam sistem pengawasan modern karena metode manual sering kurang efisien dan rentan kesalahan. Kemajuan computer vision dan deep learning memungkinkan proses deteksi dilakukan secara otomatis dengan akurasi yang lebih tinggi. Dua model yang sering digunakan adalah ULP-8 yang unggul dalam kecepatan dan Quasar XNN yang menonjol dalam akurasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja kedua model dalam mendeteksi manusia pada citra digital. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kinerja model YOLO-V8 dan fase XNN dalam mendeteksi objek manusia pada citra digital berdasarkan dataset berkualitas tunggal person dari RoboFlow. Yang kedua, bagaimana model mana yang memiliki akurasi deteksi lebih tinggi berdasarkan metrik evaluasi seperti MAPE di 0,5 dan MAPE 0,5 sampai 0,95. Yang ketiga, bagaimana perbedaan kemampuan kedua model dalam hal kualitas bounding box dengan kesalahan deteksi seperti false positif dan false negatif, serta kecepatan inferensi. Selanjutnya, berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis performa model biologi 8 dan cluster RSNN dalam tugas deteksi manusia pada citra digital. Yang kedua, membandingkan akurasi kualitas lokalisasi bounding box dan efisiensi inferensi kedua model menggunakan metrik standar seperti MAPE 0,5 dan MAPE di 0,5 sampai 0,95. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan model deteksi objek yang paling optimal berdasarkan prioritas akurasi untuk konteks penelitian itu. Nah, ada pun tujuan pustaka dari penelitian ini, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu deteksi objek. Nah, deteksi objek itu merupakan proses untuk mengidentifikasi keberadaan serta lokasi suatu objek dalam citra digital menggunakan bounding box. Teknik ini banyak digunakan pada sistem keamanan, pemantauan kerumunan, dan kendaraan otonom. Yang kedua, one stage vs two stage detector. Nah, model one stage seperti YOLO ini memprediksi objek secara langsung dan sangat cepat. Sedangkan model two stage ini seperti cluster RCNN menghasilkan akurasi lebih tinggi melalui tahap proposal wilayah sebelum klasifikasi. Nah, yang ketiga itu kita ketahui YOLO V8 dan cluster RCNN. Nah, si YOLO V8 ini menawarkan kecepatan inferensi tinggi dan efisiensi model. Sedangkan cluster SNN ini dikenal lebih unggul dalam akurasi deteksi karena arsitektur dua tahap yang lebih teliti dalam mengklasifikasi dan melokalisasi objek. Yang ketiga, kita masuk pada metodologi. Nah, yang pertama itu pada desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif untuk membandingkan kinerja biologi 8 dan cluster RSNN dalam mendeteksi objek manusia. Yang kedua, sumber dan pengolahan data. Nah, dataset ini berjumlah 3.500 citra kelas person atau objek manusia yang diambil dari RoboFlow, kemudian dibagi menjadi 70% data latih, 20% data validasi, dan 10% data uji.
Langkah yang ketiga adalah processing dan augmentasi. Citra ini diproses dengan resize 640 kali 640 normalisasi dan augmentasi seperti rotasi, grayscale, blur, saturasi, dan noise untuk meningkatkan generalisasi model. Yang keempat itu pemodelan YOLO V8. YOLO V8 ini dilatih selama 30 epoch menggunakan ultralistics dengan fokus pada kecepatan dan efisiensi deteksi. Nah, yang kolom kelima ini pemodelan cluster SNN. Cluster SNN ini dilatih menggunakan PyTorch dengan backbone ResNet 50 dan transform learning untuk memperoleh akurasi lebih tinggi. Nah, untuk melakukan analisis di sini, saya menggunakan tools Python di Google Colab. Jadi mari kita lihat untuk sintaksnya. Sebentar, kita masuk pada sintaks dulu Google. Ini baik. Nah, di sini pada langkah yang pertama-tama sekali, kita ubah runtime dari Google Python ini menjadi CPU. Jadi dengan langkah masuk ke menu runtime, ubah runtime type-nya. Jadi kita ubah menjadi CPU. Jadi untuk Xyolo ini, kan kita menggunakan data dari RoboFlow. Jadi kita install Xyolo dan RoboFlow-nya. Di sini setelah dijalankan dan download-nya selesai. Nah, yang kedua itu kita mengecek versi Python kita, terus dan kudanya apakah sudah aktif untuk menjalankan analisisnya. Kalau misalnya sudah aktif, berarti sudah siap untuk kita gunakan untuk analisis. Jadi kalau misalnya dijalankan, dia bakal keluar output seperti ini. Jadi keempat ini kita mengupload si dataset si YOLO, si data objek manusianya yang kita dapatkan dari si robot code. Jadi kalau misalnya dengan YOLO ini, dia bahkan berbentuk YOLO V8 ya, untuk datanya. Terus kita mengekstrak data, di sini sudah dijalankan dan dataset ini berhasil diekstrak. Yang keenam itu memeriksa file konfigurasi dataset. Langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa jalur dataset ini jumlah kelas dan nama kelas sudah sesuai sebelum proses pelatihan. Nah, jadi di sini kita yang ketujuh ini melatih model YOLO V8. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan epoch di 30 dan image-nya itu di resize 60 kali 6, 640 dikali 640 gitu. Jadi di sini dia akan memunculkan dari epoch yang pertama sampai epoch yang ke-30. Jadi di sini kita akan membandingkan 5 gambar pertama dari data set yang kita gunakan. Jadi kita panggil 5 gambar pertama saja. Di sini kita lihat gambar yang pertama itu. Baik, untuk gambar yang pertama itu dia menampilkan akurasi person itu di 0,73. Untuk gambar yang kedua di 0,76, yang kedua juga 0,88. Jadi kalau kita lihat menggunakan YOLO V8 ini, akurasinya itu di rentang 0,73 sampai 0,89. Nah, di sini juga untuk kita panggil juga untuk hasil evaluasi modal seperti precision, recall, advanced score, mapai 0,05, mapai 0,95. Jadi precision itu di 0,721, recallnya di 0,547, advanced score-nya di 0,662, MAP 0,5-nya itu di 0,625, MAP 0,5 sampai 0,95-nya itu di 0,37. Di sini kita juga pernah mengambil visualisasi grafik dari Yola 38 yang sudah kita lihat tadi. Dan di sini akan ditampilkan di hasil train box-nya. Seperti itu kita selanjutnya ke sintaks untuk model cluster RCN. Sebentar, kita lihat. Jadi di sini sama seperti yang tadi itu kita import patch-nya juga,
Terus yang pertama ini kita upload. Jadi kalau misalnya data set yang untuk si cluster SNN ini, dia menggunakan VOC-nya, VOC-nya. Jadi data set itu digunakan beda. Kalau dari workflow itu dia bakal beda eh, type jenis datanya, data setnya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini kita buat ekstraksinya, hanya di ekstrak juga. Terus ini kita import variabelnya semua kita gunakan dalam analisis. Di sini adalah langkah-langkah melakukan si cluster NCNN. Jadi ini ada modelnya. Kita masuk ke dalam model training si cluster NCNN-nya. Jadi di sini modelnya itu kita menggunakan efforts di 3 dengan gambar itu sebanyak 1225 ya. Jadi di sini sudah di running dengan bagus. Jadi setiap epoch itu di 7 menit 53 detik. Jadi sekitar 20 menitan untuk masuk. Epoch kan atau mempelajari semua data ini. Jadi untuk hasil modelnya itu terlihat, nah di sini gambar yang pertama saja itu di 0,98 akurasinya ya. Untuk gambar yang pertama itu sangat jauh perbedaannya dengan model YOLO V8 yang hanya di angka 0,78 gitu. Jadi untuk yang selanjutnya juga dia sangat tinggi akurasinya. Baik untuk kita kasih analis hasil penelitiannya kita bahas poin sebenarnya. Nah, kita masuk ke hasil penelitian. Nah, untuk model YOLO V8 kita dapat lihat grafik loss YOLO V8 ini di train box loss-nya, CLS loss-nya, DFL loss-nya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa seluruh komponen loss ini terus menurun secara stabil selama proses pelatihan. Hal ini menandakan bahwa YOLO V8 ini berhasil mempelajari pola data dengan baik, proses training berjalan efektif, dan tidak terdapat indikasi overbooking. Selanjutnya, untuk gambar yang sudah kita deteksi ya menggunakan Yolovi 8 ini. Nah, seperti gambar yang tadi, model Yolovi 8 ini berhasil mendeteksi sebagian besar objek manusia dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu berkisar 0,73 hingga 0,89. Kondisi box ini tampak cukup presisi pada berbagai kondisi pose dan teknik. Untuk model cluster RCNN-nya bisa kita lihat cluster RCNN ini berhasil mendeteksi hampir seluruh objek manusia dengan tingkat confidence yang tinggi. Umumnya berada pada rentang 0,82 sampai 1, menunjukkan akurasi yang kuat. Nah, bounding box ini terlihat presisi tidak presisi pada berbagai posisi, sudut pandang dan jumlah orang dalam wujudnya. Namun terdapat beberapa bounding box ganda pada objek yang sama di beberapa gambar yang menunjukkan adanya duplikasi deteksi akibat pengaturan NMS yang tidak optimal. Secara umum, model ini menunjukkan performa deteksi yang sangat baik, tetapi masih menggunakan penyimpangan mengurangi redundansi laba. Jadi mungkin kedepannya akan diperbaiki pada labelnya. Jadi terakhir kita evaluasi model. Untuk mengetahui kinerja kedua model itu kita lakukan perbandingan evaluasi terhadap akurasi, konsistensi bounding box, kecepatan, dan kesalahan deteksi. Jadi berdasarkan tabelnya ini, Cluster ini menunjukkan akurasi lebih tinggi dari MAPE 0,5. Jadi kalau di cluster SNN itu di 0,5 itu di 0,6551. Sedangkan si Euro ini di V8 itu di 0,625. Gitu. Sedangkan si Euro V8 ini unggul pada konsistensi banding box di MAPE 0,5 dan 0,95 serta memiliki kecepatan referensi yang jauh lebih cepat. Perbedaan ini menegaskan bahwa cluster SNN ini lebih tepat untuk kebutuhan akurasi yang tinggi, sementara YOLO 8 lebih sesuai untuk aplikasi yang real time. Nah, adapun kesimpulannya,
Berdasarkan hasil analisis terhadap performa YOLO V8 dan fase SNN, penelitian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan operasi, kualitas bonding box, serta efisiensi referensi kedua model dalam mendeteksi manusia pada citra digital. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa fase SNN memiliki akurasi deteksi dan presisi bonding box yang lebih tinggi, sesuai dengan fokus penelitian untuk menentukan model yang paling akurat. Sementara itu, YOLO V8 ini terbukti lebih cepat dan efisien, meskipun kecepatannya sedikit di bawah cluster SNN. Dengan demikian, model yang paling optimal dari segi akurasi adalah cluster SNN. Sedangkan YOLO V8 lebih direkomendasikan untuk aplikasi yang menuntut kecepatan real time. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Untuk dataset juga boleh diminta sesuatu. Jadi, sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya terima kasih.